adalah daurah dari pembacaan kitab Al-Jami' li Ibadatillah. Dengan syarahnya juga kita bacakan dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Kitab ini berbicara tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan kitab ini menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah yang harus diberikan kepada Allah Tabaraka Ta'ala dan haram diberikan kepada selain Allah. Maka siapa yang memberikan kepada selain Allah, berarti dia telah mengkhianati tujuan dia diciptakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengamanahi agama ini untuk manusia, di mana agama ini sebelumnya diemban oleh gunung, langit, bumi, namun mereka enggan karena merasa berat. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah amanahkan agama ini kepada langit, bumi, gunung, namun mereka enggan mengembannya. Wa ashfaqna minha, merasa berat terhadapnya karena tahu konsekuensi dari mengkhianati amanah mengemban agama ini. Namun amanah yang berat tersebut, yang tidak bisa dipikul oleh langit, bumi, gunung yang besar sekalipun, ternyata berani dipikul oleh manusia. Wa hamalahal insan, tetapi berani dipikul oleh manusia. Dan Allah sebutkan sifat manusia yang akan menyebabkan dia berlaku khianat terhadap amanah yang telah diemban kepadanya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia ini sangat bodoh lagi sangat zalim. Dengan kebodohannya, dengan kelemahan pengetahuannya, maka dia akan lalai, dia akan menabrak dari apa yang telah diwanti-wantikan kepadanya, dia akan meninggalkan dari apa yang telah diwajibkan kepadanya dengan kezaliman, padahal dia sudah tahu. Namun hawa nafsu menguasai diri dia, namun keinginan-keinginan duniawiyah dan yang lainnya menghalangi dia untuk mengamalkan dari apa yang dia telah ketahui. Dan Allah sebutkan ini dua penghalang manusia untuk mengemban amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala kepada kita, yaitu bodoh dan zalim. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia ini sangat bodoh lagi sangat zalim. Maka manusia sahlah untuk mengemban agama ini. Kemudian Allah firmankan kepada manusia ini semua, alastu birabbikum, di alam roh. Qalu bala syahidna. Ketika Allah berfirman, bukankah aku Rabb kalian yang dengannya kalian akan beribadah kepadaku? Qalu bala syahidna. Ya Allah, kami menyaksikan. Dan tetaplah Allah tetapkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Maka sahlah tujuan kita dihadirkan ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Namun banyak manusia nggak tahu apa itu ibadah. Disangka mereka ibadah itu terbatas pada ritualitas tertentu, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Namun mereka lalai, tidak paham dari jenis-jenis ibadah yang lain, yang itu semuanya wajib dihadirkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, diikhlaskan kepada Allah, tidak boleh disekutukan dengan sesuatu yang lain, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang konsekuensinya kalau dia memberikan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepadanya dahulu. Dia mengkhianati apa yang telah diucapkannya di alam roh, dan dia telah menyalahi fitrahnya dengan apa tujuan dia dihadirkan ke muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Maka jadilah mereka mengkhianati, dan ini konsekuensinya besar, yaitu syirik yang Allah firmankan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Allah haramkan surga, maka tempatnya tidak lain ialah neraka. Dan kalau dia belum bertobat di dunia sebelum wafat, dia masih membawa kesyirikan,
Maka Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni Allah disekutukan dosa syirik. Nah, ini jemaah sekalian. Makanya kita pentingnya membahas buku-buku semisal ini, agar kita paham apa itu uluhiyah, apa itu ibadah, sehingga kita bisa menghadirkan itu semua hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka di antara para ulama ada yang berkonsentrasi dalam hal ini. Kenapa? Dikarenakan maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh manusia pada bab ini. Di era salaf dahulu sedikit sekali terjadi kesyirikan setelah masa khulafaur rasyidin, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam madzhab, imam-imam madzhab. Jarang terjadi penyimpangan akidah dalam bab ini. Penyimpangan akidah yang kerap kali terjadi, yang sering terjadi ialah dalam bab asma wa sifat. Sehingga para ulama tampil untuk membela agama ini, membantah mereka dari sisi ini. Oleh karena itulah Imam Ahmad menulis Usulus Sunnah yang berbicara tentang asma wa sifat, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ibn Abi Zamanin menulis kitab Usulus Sunnah, Al-Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah. Berbahari setelahnya lagi muncul kitab Syarhus Sunnah. Ibn Khuzaimah memunculkan kitab Kitabut Tauhid, dan yang lainnya dari kalangan para ulama yang mereka menitik beratkan pada satu sub bahasan, yaitu bantahan terhadap para penyimpang dalam bab asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena penyimpangan yang kerap kali terjadi di era itu ialah pada bab ini. Adapun di masa 200-300 tahun silam atau sebelumnya, mulai terjadi penyimpangan dalam bab tauhid ibadah atau dalam bab tauhid uluhiyah, di mana kaum muslimin mulai memberikan peribadatan kepada selain Allah. Mereka mulai meniru langkah-langkah yang telah dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Musyrikin Quraisy sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, kuntu bil jahiliyah. Wahai Rasulullah, saya dahulu di masa jahiliyah saya pernah bernadar untuk i'tikaf di Masjid Al-Haram. I'tikaf adalah ibadah, nazar adalah ibadah di Masjid Al-Haram. Maka Nabi SAW bersabda, aufu binadrik, tunaikan nadarmu. Orang musyrikin Quraisy dahulu mereka beribadah kepada Allah, haji, umrah, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Mereka bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari mereka puasa Asyura. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di syarah Kasyfus Syubhat beliau membawakan riwayat bahwasanya musyrikin Quraisy dahulu tatkala wanita mereka haid, maka musyrikin Quraisy tidak menyetubuhi istri-istri mereka yang sedang haid. Ketika mereka junub, mereka menjauh dari Ka'bah, menjauh dari Masjid Al-Haram. Mereka bersedekah, mereka silaturahmi, berhaji, berumrah, dan melakukan segala jenis ibadah. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Berhala-berhala mereka, apakah mereka meyakini berhala tersebut yang mereka beri nama Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya? Dari nama-nama berhala mereka tersebut, mereka meyakini berhala ini yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi rezeki. Tidak ada yang berkeyakinan demikian. Tidak ada. Allah berfirman di banyak ayat, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, la yaquluna Allah, sayaquluna Allah." Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa in sa'altahum man yarzuquhum, kalau kau tanya kepada mereka siapa yang memberi rezeki pada mereka, semua mereka akan menjawab Allah. Namun apa tujuan mereka memberikan ibadah kepada berhala-berhala tadi? Tujuannya ialah dua hal yang Allah sebutkan di Al-Quran. Yang pertama, mereka bertawassul agar berhala ini mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali tandingan selain Allah, ketika mereka dituding memberikan peribadatan kepada selain Allah, mereka mengelak. Apa kata mereka? "Ma na'buduhum." Kami enggak beribadah kepada mereka kok. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka orang soleh, kita orang salah. Mereka dekat kepada Allah, kita jauh. Mereka taat, kita banyak maksiat.
Maka dengan sebab kita berikan ibadah kepada orang soleh ini, mereka akan menjadi jalan, jembatan yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang pertama. Yang kedua yang Allah sebutkan, walladzina ya'buduna min dunihi la yanfa'uhum wa la yashfa'uhum wa la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan yang mereka ibadahi selain Allah tersebut, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka sedikit pun, Allah sebutkan wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah pada selain Allah. Apa kata mereka? Apa alasannya? Haula'i syufa'auna indallah. Ini kan mereka ini yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Mereka orang saleh. Mulai mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana raja dunia tidak bisa kita menghadap raja dunia, kita rakyat kecil. Maka butuh pihak ketiga. Maka demikian pula Allah tabaraka taala tidak bisa kita langsung menghadap Allah, butuh pihak ketiga. Subhanallah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah menafikan keserupaan, kesamaan antara Allah dengan makhluk. Maka ketika mereka menyamakan Allah dengan raja dunia, mereka terjatuh ke dalam tasbih, penyerupaan Allah terhadap makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya dan billah. Maka jamaah sekalian, musyrikin Quraisy berdoa kepada Allah. Bahkan Abu Jahal di perang Badar berdoa kepada Allah agar pasukan Rasulullah dan para sahabat dikalahkan oleh musyrikin Quraisy. Mereka paham ibadah kepada Allah. Mereka bertauhid rububiyah, meyakini Allah mencipta. Tidak ada seorang pun dari musyrikin Quraisy yang meyakini bahwa Lata Uzza yang menghidupkan, tidak ada. Namun mereka mengingkari peribadatan tersebut harus diberikan kepada Allah semata. Mereka mengingkari. Mereka hanya mau beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Mereka maunya itu. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengajak mereka mengucap la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengajak mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, hanya beribadah pada Allah, mereka menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, yang mereka maksud ialah Rasulullah SAW, hendak menjadikan ilah, Tuhan itu hanya Tuhan satu saja, sementara ilah itu artinya orang Arab ini paham apa itu ilah. Ilah ini orang musyrikin Quraisy, mereka orang Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun, agar kalian paham, dan musyrikin Quraisy paham. Oleh karena itulah di Qawaidul Arba' Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyatakan musyrikin Quraisy mereka memahami makna la ilaha illallah dibandingkan dengan musyrikin zaman beliau, apalagi zaman sekarang. Yang konsekuensinya kesyirikan yang dialami oleh musyrikin zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi di masa musyrikin Quraisy. Kesyirikan yang zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan masa musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy paham makna la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan, konsekuensinya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. La ilaha, mereka ngerti. Kalau dalam ilmu grammar nahwu, la ilaha, la-nya itu la nafiyah lil jins, yang menafikan semua jenis isimnya. Isimnya ilah. Apa itu ilah? Ilah masdar ala hayanahu. Maknanya ilah itu sinonimnya, muradifnya ma'bud, abada ya'budu ma'bud. Jadi ilah adalah ma'lum, ma'lum ma'bud. Apa itu ma'bud? Yang diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi, siapapun, apapun, kepada siapapun, illallah, kecuali hanya pada Allah. Musyrikin Quraisy paham. Makanya mereka enggan mengucapkannya. Ya, mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri ketika diseru innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka mengingkari, enggak mau. Nah, dan jenis-jenis ibadah yang dipahami oleh musyrikin Quraisy mereka ngerti.
Mereka ngerti. Oleh karena itulah ketika terjadi di masa ini kesyirikan, yang kaum muslimin mengucap la ilaha illallah, padahal musyrikin gak mau mengucap la ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Oleh karena itulah Syekh Shalal Al-Fauzan di Syarah Kashfus Syubuhat menyatakan musyrikin Quraisy malu, merasa hina, merasa rendah kalau terjadi kontradiksi antara ucapan dan amalan. Mengucapkan la ilaha illallah tapi amalan berikan ibadah juga kepada selain Allah, mereka merasa malu, merasa hina kontradiksi seperti ini. Sedangkan musyrikin zaman sekarang gak punya malu untuk mengucap la ilaha illallah. Mereka mengucap kiri kanan la ilaha illallah. Di saat yang bersamaan dia juga melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah dia. Di saat yang bersamaan dia tabarruk kepada kuburan. Di saat yang bersamaan dia larung saji, sedekah laut, memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rekso, berikan ibadah pada Mbah Priok, pada kuburan keramat Habib Keramat, kepada Sunan Ampel. Dia tawaf di situ, dia bernadar, dia menyembelih untuknya. Iya dan billah. Tapi dia mengucap la ilaha illallah. Nah, ini berarti nggak punya malu. Musyrikin malu, kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Musyrikin merasa ini adalah sebuah sikap hal yang kontradiksi dan mereka anti terhadap sebuah hal yang kontradiksi. Kalau musyrikin zaman sekarang nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Karena bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Dia sangat bodoh. Sangat bodoh. Maka makna la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dengan benar kecuali hanya Allah. Maka peribadatan itu hanya diberikan pada Allah. Sekarang apa jadinya kalau kita tidak tahu jenis-jenis ibadah? Kita sangka ibadah tersebut hanya sholat. Kita meyakini sholat ini ya udah untuk Allah, puasa untuk Allah, haji untuk Allah, zakat untuk Allah, karena Allah. Tetapi nggak ngerti, nggak paham jenis ibadah tersebut tidak terbatas pada hal-hal yang dia sebutkan. Dia nggak ngerti nadar itu ibadah, menyembelih itu ibadah, beristighosah itu ibadah, dan seterusnya. Sehingga dia pun memberikan ibadah akhirnya yang tadi yang dia tidak ketahui kepada selain Allah. Akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar, yang konsekuensinya menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang konsekuensinya Allah tidak akan mengampuni dia. Yang konsekuensinya surga haram bagi dia, tempat dia di neraka selama-lamanya. Konsekuensinya amalan dia sebelumnya terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka la takunanna minal khasirin. Yang konsekuensinya di dunia kalau dia bertaubat maka diberlakukan seperti pemberlakuan terhadap kufar secara umum. Tidak diucapkan salam kepadanya. Kalau dia sakit tidak dibesuk kecuali untuk didakwahkan. Kalau dia mati tidak didoakan rahmat ampunan, tidak dikunjungi. Apa bahasa kita kalau kunjungi mati? Ngelawat. Takziah. Tidak dikuburkan, disolati, dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini. Maka ini pentingnya mengetahui jenis-jenis ibadah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau menulis di sini berbagai risalah dalam hal ubudiyah. Banyak sekali beliau menulis dan beliau memulai dari yang dasar-dasar agar kita kenal ibadah apa tersebut. Maka beliau menulis buku ini untuk para pemula, untuk para pembelajar pemula yang mereka hendak mengetahui hakikat tauhid. Maka Syekh menulis buku ini. Maka buku ini untuk pemula. Kalau antum yang ternyata sudah kelas lanjutan, sudah kelas tinggi, mungkin ini anggap aja sebagai murojaah. Ya, ini pemula. Ini lanjutan ya. Masya Allah. Ya. Kuliah semester berapa? Semester 5 udah lanjutan berarti. Beda jurusannya. Masya Allah.
Baik, kita masuk saja ke kitab. Dapat kitabnya semua? Hah? Ada yang belum dapat? Dapat semuanya ya? Hah? Apa? Yang ibu-ibu nggak ngambil, yang umahat nggak dapat. Kalau bisa pegang kitab, jangan sampai nggak pegang kitab. Jangan khawatir ya, apa antum ya, jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah mungkin gitu. Anda perlu khawatir, Anda disuruh baca tuh antum. Nggak saya tembak, barakah baca. Wah, nggak saya tembak. Ya, udah semua ada, alhamdulillah. Ya, masuk lihat kalau di buku saya sepertinya beda sama buku antum. Antum fotokopian ya, nah, kayak saya asli. Nah. Ya, pendahuluan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, karena ini adalah bersifat daurah kitab ya, waktunya terbatas. Rencana saya akan menunjuk beberapa orang santri untuk membaca, tapi karena waktunya dikhawatirkan kan cukup saya yang baca. Ya, ini kita baca terjemah, saya akan jelaskan sedikit saja yang dirasa muskil atau belum dipahami. Ya, agar kita selesai membaca kitab. Masa udah kenal pengajian sekian tahun, buku akidah belum pernah ada yang ditamatkan. Nah, ini aib. Aib penuntut ilmu itu ya bukan karena jenggotnya nggak tumbuh. Kalau jenggotnya nggak tumbuh mau diapain? Mau pakai Firdaus oil kayak, mau pakai apa? Ya udah qadarullah. Ya, nggak, itu bukan aib. Aib itu bagi penuntut ilmu, kenal pengajian setahun, 2 tahun, buku akidah satu pun yang tipis nggak pernah tamat. Ini aib. Ya, apalagi bukan setahun 2 tahun. Lebih dari itu, 5 tahun ke atas. Satu buku akidah pun belum pernah ditamati. Subhanallah. Nah ini kita fasilitasi agar kita sama-sama belajar. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisa kesini biar muat ini. Karena banyak yang di luar masih enggak kebagian, masih ada yang wudu, masih salat tahiyat di luar. Sini. Nugra. Case. Sisi kanan. Pak Arum. Jai. Ya, bisa mulai lagi. Wah, ada Pak Repi ya? Sini Pak Repi. Sini, kalau saya salah dalil antum yang benerin. Nah, insyaallah. Kasih kapal api udah. Ada? Kapal api. Ya, qala Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Fa in qila, apabila dikatakan famal jami'u li ibadatillahi wahdahu, famal jami'u, apakah cakupan yang mencakup peribadatan kepada Allah semata? Ya, famal jami'u li ibadatillahi wahdah, apakah yang mencakup peribadatan kepada Allah semata? Qultu, maka aku menjawab, kata Syekh, ta'atuhu, yaitu mentaati Allah, bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, segala larangan-larangannya. Ya. Lihat di syarah yang bawah itu, di bawah garis adalah syarah, penjelasan.
dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya, setelah beliau memuji dan berselawat pada Allah dan berselawat kepada Nabi, maka beliau berkata, fa innallaha khalaqa al-jinna wal insa liibadatihi. Allah khalaqa, menciptakan jin wal ins, khalaqal jinna wal insa, jin dan manusia liibadatihi, untuk beribadah pada Allah. Allah tidak hadirkan kita ke muka bumi ini untuk mengais rezeki. Adapun mengais rezeki untuk survive, bertahan hidup, itu dalam rangka beribadah, agar mengisi hidup untuk ibadah. Allah tidak hadirkan kita untuk demikian. Namun sayang sekali sekarang saat ini yang menjadi fokus hidup seorang muslim, bahkan fokusnya ialah mereka mengais rezeki, mencari rezeki. Sudah kerja lembur, kerja lagi, lembur lagi. Enggak ada waktu untuk menuntut ilmu, untuk ibadah. Dan dikatakan ayo belajar, enggak ada waktu. Enggak ada waktu luang. Ini keliru. Untuk urusan agama bukan dicari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Sebagaimana dia bekerja, meluangkan waktu untuk bekerja, demikian pula harusnya untuk beragama. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada. Ini sebagaimana yang tadi telah kita katakan di muqaddimah. Bal innahu subhanahu khalaqal malaikata, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat aidan juga liibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Kama qala, sebagaimana yang Allah berfirmankan, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun wal ibadatu ma'khudatun minat ta'abbudi wa huwa at-tadallulu. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan ini di surah Al-Anbiya, dan yang di sisi Allah yaitu malaikat, mereka tidak menyombongkan dirinya untuk beribadah pada Allah. Mereka tidak merasa lelah. Mereka yusabbihuna al-laila wan nahar. Ya. Mereka senantiasa bertasbih pada Allah siang malam, mereka tidak pernah futur. Maka ibadah ma'khudatun itu diambil dari kata at-ta'abbud. Ta'abbud, dari kata ta'abbud. Apa itu ta'abbud? Yaitu ta'abbud adalah at-tadallul, merendahkan diri. Merendahkan diri. Makanya orang Arab menamakan jalan yang sudah diratakan itu thariqun mu'abbad, jalan yang sudah diaspal, diratakan, yang diinjak. Ya, yang diinjak, yang di bawah, yang dilalui. Maka ibadah harus dengan ada tadallul, perendahan diri kepada Allah. Ini ya secara bahasa. Yuqal, dikatakan thariqun mu'abbad, maka dikatakan jalan yang mu'abbad. Ya, apa itu? Idza dallathu al-aqdamu, apabila kaki menginjaknya. Ya, hada min nahiyatil lughati, ini dari sisi bahasa. Amma fi syar'i, adapun dari sisi syariat apa itu ibadah? Fa'arrafaha al-ulama'u, maka para ulama arrafaha, telah mendefinisikannya. Ya, ta'arifa katsiratan, dengan berbagai definisi, dengan definisi yang banyak. Ta'arifa katsiratan. At-ta'rifu al-awwal, definisi yang pertama dari ibadah, annaha ghayatul hubbi ma ghayatiz dzulli, bahwasanya ibadah adalah puncak kecintaan disertai dengan puncak perendahan diri. Maka seorang yang beribadah kepada Allah, dia mesti disertai dengan kecintaan dan perendahan diri. Seorang yang beribadah pada Allah tanpa ada kecintaan, tanpa ada perendahan diri, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Tabaraka Ta'ala.
Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Nuniyati, di qasidah Nuniyah beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi humma qudbani. Ibnu Qayyim menyatakan, ibadatur rahman, peribadatan kepada Allah yang Maha Rahman, ghayatu hubbihi, itu mesti pada puncak kecintaan kepadanya. Ma'adzulli abidihi, disertai dengan perendahan diri hambanya yang beribadah kepadanya. Huma, maka keduanya, kecintaan kepada Allah dan rendah diri yang ada pada penyembahnya, huma, keduanya itulah qutbani, dua poros penting dalam ibadah. Ya. Alaihima falakul, di halaman berikutnya, alaihima falakul ibadati dairun, maka pada keduanya lah yaitu puncak kecintaan disertai dengan puncak perendahan diri. Falakul ibadah, maka poros ibadah dairun, beredar, madara hatta qamatil qutbani, yang dia terus berputar hingga tegaklah dua kutub, dua poros tersebut. Madaruhu bil amri rasulihi, yang sumbunya ialah perintah rasulnya. La bil hawa, bukan dengan hawa nafsu ibadah tersebut. Wan nafsi, hawa nafsu, asyaitan wasyaitani, ataupun dengan arahan setan. Maka ibadah ialah harus dihadirkan kepada Allah dengan puncak perendahan diri kita sebagai hamba dan puncak kecintaan yang kita hadirkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, dan harus melalui perintah Rasul. Karena segala macam ibadah yang tidak disertai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasul, bimbingan Rasul, maka itu bukan ibadah. Maka Syekh Shalih Fauzan berkata, fala budda minal jam'i bainal amraini, maka mestilah menggabungkan dua hal ini, yaitu ghayatul hubbi ma'a ghayatil dhulli, yaitu puncak kecintaan dan disertai dengan puncak perendahan diri. Faman ahabba syai'an wa lam yadilla lahu lam yakun dzalika ibadatan lahu. Maka faman ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai Allah pada satu sisi, namun lam yadilla lahu, namun dia tidak merendahkan diri kepada Allah, hanya cinta saja, maka itu bukanlah ibadah. Lam yakun dzalika ibadatan, maka itu bukanlah peribadatan lahu, yang dihadirkan kepada Allah. Ini definisi yang pertama. Nanti didatangkan lagi definisi berikutnya dari para ulama yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kama yuhibbu al-insanu zaujatahu, sebagaimana seseorang pria mencintai istrinya. Yuhibbu auladahu, dia mencintai anak-anaknya. Lakinnahu la yadillu lahum, namun pria ini tidak merendahkan diri kepada mereka, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Fahubbu zauji li zaujatihi, maka kecintaan suami kepada istrinya, ya, dan juga wa hubbihi li auladihi, wa hubbuhu li auladihi, dan kecintaan dia kepada anak-anaknya. Ya, wa hubbul walad li abawaihi wa aqaribihi, atau kecintaan anak li abawaihi, kepada kedua orang tuanya, wa aqaribihi, atau kepada kerabatnya. La yusamma ibadatan, ini tidak disebut, tidak dinamakan sebagai ibadah. Kenapa? Li'annahu laisa ma'hu dhullun, karena tidak disertai dengan perendahan diri, merendahkan diri. Ya, antum cinta istri antum? Cinta. Udah nikah? Udah. Merendahkan diri ya? Enggak. Merendahkan diri enggak? Enggak. Kalau merendahkan diri beribadah pada istri, istri jadi togut.
Tapi karena tidak merendahkan diri, tidak ada perendahan dengan kecintaan tersebut, maka itu bukan ibadah. Ya. Maka mencintai seseorang boleh. Ini tabiat manusia alami. Namun kalau disertai dengan perendahan diri, maka itu adalah ibadah. Ini haram. Kadzalika man dzalla li syai'in lam yuhibbahu falaysa dzalika ibadatan lahu. Demikian pula manzalla, orang yang merendahkan diri li syai'in, kepada sesuatu hal, ya, walam yuhibbahu, namun dia tidak mencintai sesuatu hal tadi yang dia merendahkan diri kepadanya, falaysa dzalika ibadatan lahu, maka ini bukan bentuk ibadah yang diberikan kepadanya. Paham sini? Ngerti? Baik. Kaman dzalla li jabbarin, sebagaimana orang yang merendahkan diri kepada jabbar, orang yang sewenang-wenang, minal jababirah. Ini jababirah bentuk plural, jamaknya. Ya, kepada penguasa yang sewenang-wenang dari kalangan penguasa yang sewenang-wenang, au li dzalimin minadz zalamah, atau yang merendahkan diri kepada orang yang zalim, ya, minadz zalamah, zalamah jamaknya. Jamak dari zalim, zalamah. Dari kalangan orang-orang yang zalim, lakinnahu la yuhibbuhu, namun dia tidak mencintainya. Karena terpaksa saja dia merendahkan diri. Dia kalau jalan, ya, nah, di situ pura-pura merendahkan diri. Yang penting tidak ruku. Kalau ruku itu ibadah, maka ini tidak dinamakan sebagai ibadah. Ya, kenapa? Karena tidak disertai dengan kecintaan. Wa hadza laisa bi ibadatin. Ya, karena dia lakin lahu la yuhibbuhu. Innamal ibadatu, namun yang dinamakan ibadah itu adalah ma jama'at bainal amraini, yaitu yang menggabungkan antara dua hal tadi. Ghayatil hubbi ma ghayatiz zulli, puncak kecintaan dan puncak kerendahan diri. Wa hadza la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala budda an tadura alaihima aflaqul ibadati bijami'i anwa'iha. Maka mestilah aflaq, orbit, poros-poros ibadah, taduru alaihima, itu berkutat pada keduanya. Maka haruslah taduru alaihima, berkutat pada keduanya, aflaqul ibadah, falak, poros-poros ibadah, bijami'i anwa'iha, dengan segala jenis-jenis ibadah tersebut. Walihada qal, oleh karena itulah Ibnu Qayyim menyatakan, wa alaihi ma fadaqul ibadati dairun madara hatta qamatil qutbani. Pada keduanya lah, alaihi ma, pada puncak kecintaan, pada puncak perendahan diri, fadaqul ibadah, poros, orbit ibadah, dairun, berputar di situ. Madara hatta qamatil qutbani, yang dia senantiasa berputar hingga tegaklah kedua poros tadi. Yakni alal aslain, maksudnya apa? Di atas dua landasan. Al-hubbi wadzulli, yaitu kecintaan dan perendahan diri. Fal insanu yaqtasiru 'alal hubbi wadzulli, maka seseorang yaqtasir, maka dia mencukupkan diri untuk cinta dan merendahkan diri, min ghairi ayyaf al ma amara Allah bih, tanpa melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Wa ayyatruka ma nahallahu anhu, tanpa meninggalkan apa yang Allah larang kepadanya. La yu'tabaru 'abidan lillah, maka orang ini walaupun dia sudah cinta kepada Allah, dia sudah merendahkan diri di hadapan Allah, tapi dia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dia tidak meninggalkan apa yang Allah larang, maka yang seperti ini la yu'tabaru 'abidan lillah, yang seperti ini tidak dianggap sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Fa ghayatul hubbi ma ghayatiz dzulli, maka puncak kecintaan yang disertai dengan puncak perendahan diri, yaqtadiyani imtithala awamirillahi,
maka yaqtadiyani, keduanya menuntut untuk imtisal, melaksanakan awamirillah, segala perintah-perintah Allah, wajtinaba nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Wa bihada tatahaqqaqu al-ibadah. Dan berdasarkan hal ini tatahaqqaqu al-ibadatu. Atau tatahaqqaqu, fil mudhari saja kita ambil. Maka berdasarkan ini tatahaqqaqu al-ibadatu. Ibadah menjadi terwujud. Jadi seorang yang sudah merendahkan diri dia, cinta kepada Allah dengan secinta-cintanya, merendahkan diri di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, namun tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dia malah terjatuh kepada apa yang Allah larang, maka apakah ini hamba Allah? Bukan. Harus disertai dengan perbuatan ibadah itu. Karena iman ini dalam definisi ahli sunnah adalah i'tiqadun, qaulun, wa amalun. Bukan cuma i'tiqadun wa qaulun, namun iman dalam ahlus sunnati wal jamaah adalah i'tiqadun, keyakinan, meyakini, wa qaulun, mengucapkan, wa amalun, melaksanakan. Ini iman. Adapun selain dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan murji'ah misalnya, mereka menyatakan iman itu tergantung sekte murji'ah. Kalau dia Jahmiyah, dia Batiniyah, dia menyatakan iman itu yang penting ma'rifatul qalbi. Oh, iman itu kata Asy'ariyah, Jahmiyah, Murji'ah dari kalangan Asy'ariyah, iman itu yang penting tasdik. Ya. Dari kalangan Murji'atul fuqaha menyatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun saja, keyakinan dan ucapan saja. Maka ini semua keliru, salah. Mesti ada amal. Ya. Semisal Murji'ah kontemporer, ya, yang dari kalangan wanitanya misalkan, saya cinta kepada Allah, pada puncak kecintaan, saya merendahkan diri di hadapan Allah dengan puncak perendahan. Laksanakan sekarang perintah Allah pakai jilbab. Wah, yang penting hatinya. Murji'ah kontemporer, yang penting hatinya. Ya, ini perintah Allah. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihin. Oh, yang penting hatinya dijilbabin. Salat, yang penting salat. Hatinya yang salat. Ini hamba Allah? Bukan. Bukan. Wa arrafaha Syekhul Islami Ibnu Taimiyah bita'rifin syamilin daqiqin. Arrafaha Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu ya-nya boleh ditasydid, boleh tidak. Ya. Arrafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mendefinisikannya, mendefinisikan ibadah. Ya, dengan bita'rifin, dengan definisi yang syamil. Ya. Yang lengkap, yang dakik, yang rinci. Faqala, maka beliau berkata, ini dikutip dari Risalah Al-Ubudiyah, karya beliau rahimahullah ta'ala. Maka beliau berkata tentang ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Kata Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli, pada setiap ma yuhibbuhullah wa yardahu, pada setiap yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, minal a'mal, apakah itu perbuatan kita yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu adalah ibadah. Wal aqwal, maupun ucapan kita yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah. Al-zahira, yang tampak terlihat oleh manusia dari perbuatan atau ucapan yang diridhoi, dicintai Allah. Wal batinah, maupun yang tidak nampak, semisal amalan kolbu kita, memaafkan, kemudian ridha dan yang lainnya dari amalan kolbu, itu ternyata Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah.
Kullu dzalika ibadatun. Maka ini semuanya adalah ibadah. Walahu risalatun fi hada jayyidatun. Dan beliau Ibnu Taimiyah memiliki risalah, memiliki karya tulis fi hada dalam bab ini jayyidatun, yang sangat baik. Ismuha, namanya adalah Al-Ubudiyah, risalah Al-Ubudiyah. Zakara fiha, beliau menyebutkan di kitab tersebut hada ta'rifah, definisi ini. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan anwa'al ibadati, jenis-jenis ibadah allati amara Allah taala biha, yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan fi kitabih, di kitabnya. Wa amara biha rasuluhu fi sunnatih, yang Allah perintahkan di Al-Quran atau yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Nah, ini adalah ibadah. Jadi definisi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ini yang lebih mudah dipahami, bahwa segala macam ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang penting ada qaid, ada syarat. Ucapan, perbuatan yang nampak maupun tidak nampak tersebut dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masalahnya apa? Perbuatan, ucapan yang diridhai oleh Allah, maka ini yang akan disebutkan oleh beliau. Segala macam perbuatan yang diridhai oleh Allah, ucapan yang diridhai oleh Allah, itulah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, berarti dia telah musyrik. Ya Allah puji orang yang menunaikan nadar, wa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah puji orang-orang yang bernadar. Kenapa mereka ada di surga? Dahulu mereka di dunia, mereka menunaikan nadar mereka. Maka dengan sebab menunaikan nadarnya, maka Allah masukkan dia ke surga. Berarti nadar dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah puji. Gak mungkin Allah puji kalau tidak Allah cintai. Berarti nadar adalah ibadah. Siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah, dan seterusnya. Maka untuk mengetahui hal ini, ya, kita perlu mengetahui apa yang disampaikan oleh para ulama untuk mengklasifikasikan ini ibadah atau bukan. Ya. Barakallahu fikum. Wa syekhu huna yaqul, dan syekh di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini beliau berkata, fa in qila, apabila ditanya, ya, yakni lau su'ilta, apabila engkau ditanya, mal jami'u li ibadatillahi, apa sih yang mencakup peribadatan kepada Allah? Ai ma huwa ta'riful jami'i li ibadatillahi bi ikhtisarin, apa sih definisi yang mencakup menyeluruh peribadatan kepada Allah bi ikhtisarin, secara ringkas? Fa innaka taqulu, maka Anda dapat menjawab, ta'atuhu bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu mentaati Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk matan berikutnya, matan kedua, pada poin kedua. Fa in qila, kalau engkau ditanya lagi, fama anwa'ul ibadati allati la tasluhu illa lillahi ta'ala. Nah, ini yang penting ini. Apa sih ibadah yang dia tidaklah layak kecuali diperuntukkan hanya kepada Allah Ta'ala semata? Apa sih ibadah itu? Yang itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya pada Allah. Kulta, maka Anda jawab, min anwa'iha ad-du'a'u, maka diantara bentuk ibadah adalah doa. Lihat penjelasan, ya, di footnote nomor 2 dan nomor 3. Di footnote nomor 2 dulu kita baca, ya, penjelasan mengenai apa sih jenis-jenis ibadah yang tidak layak diberikan kecuali hanya kepada Allah. Al-ibadatu, sama footnote nomornya sama saya, sama, halamannya beda. Di buku saya halaman 7. Masya Allah. Ya, bagi antum yang pinjam bukunya, yang mau, kita rencananya kan mau ngadain daurah ini setiap pekan kedua. Antum beli aja buku kayak gini nih, apa, Silsilah Rasail. Pokoknya tanyanya di kitab buku Arab, Silsilah Rasail Syarah Syekh Fauzan.
Ada macam-macam makna tauhid, ba'du fawaid, surah Fatihah, Sittatul Mawadi' minas sirah, usul sittah, qawaidul arba', nawaqidul Islam. Kita akan bacakan setiap pertemuannya tuntas satu kitab. Ini kumpulan kitab-kitab syarah. Jadi, apa? Harganya? Saya bukan tukang buku. Harganya? Oh, antum yang tukang buku berarti. Kok tahu dia harganya 45.000? Antum yang tukang buku. Iklan antum ya? Waduh. Ya, 45.000 bisa buat berapa? Setahun selesai baca kitab. Ya. Nah, kalau fotokopian, ya khawatirnya tercecer, kurang enak jadi kenangan, ya kan? Ya. Kalau yang jomblo-jomblo bisa beli 2. Satu lagi nanti buat mahar. Hah? Kenapa Pak Repi ketawa? Hah? Dulu begitu ya? Jangan TTS Pak Repi. Ya, saya TTS kasih buat mahar. Mana lagi berikutnya? Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ibadatu anwa'un katsiratun. Maka ibadah jenis-jenisnya sangat banyak. Kama qala Syekhul Islami, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ini definisi yang tadi. Ya, ibadah adalah nama yang mencakup likulli, untuk segala segenap ma yuhibbullahu, dari apa yang Allah cintai, wa yardahu, dan yang Allah ridhoi, minal aqwal wal af'al, minal aqwal wal a'mal, dari segala macam ucapan maupun perbuatan. Ya. Maka semua sunnah Rasul itu adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah cintai. Bahkan Allah jadikan ini sebagai salah satu tanda kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka mengikuti Nabi, konsekuensinya kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Berarti ini semua dicintai oleh Allah SWT. Sunnah Nabi. Ya. Mana lagi berikutnya? Apalagi ijma' sahabat. Ijma' sahabat kita lakukan, ini adalah ibadah. Allah berfirman, ya. Bagaimana sahabat ini amalnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Meridhoi siapa? Muhajirin, ansar, sahabat. Allah meridhoi mereka. Maka ijma' mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah ibadah. Maka mengamalkan apa yang telah disepakati oleh para sahabat itu adalah ibadah. Berikutnya mana lagi tadi? Fatakunu zahiratan 'alal jawarih. Maka ibadah tersebut zahiratan, nampak, 'alal jawarih, melalui amal anggota badan. Kasolati, semisal salat, siam, puasa, jihad, wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyi anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, wasilatul arham, silaturahmi, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari amal-amal yang nampak. Ini semua adalah ibadah. Wa hadhihi ibadatun zahiratun, ini ibadah yang nampak. Wal ibadatu al batinatu, ada juga ibadah yang batinah yang tidak nampak. Fil qulubi, itu adanya di kolbu, di hati. Minal khaufi, apakah itu khauf, takut kepada Allah, wal khasyah, salah satu jenis takut juga kepada Allah, waraghbah, berharap, warahbah, cemas, wal mahabbati, cinta, wa tawakkuli, bertawakal, wal inabati, kembali atau bertobat. Hadhihi kulluha ibadatun qalbiyatun, ini semuanya adalah ibadah qalbu.
La ya'lamuha illallahu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa minha ma huwa 'ala lisan, di antara ibadah ada yang ibadah tersebut melalui lisan. Mislu dzikrillah, semisal berzikir pada Allah, wa tasbih wa tahlil wa tahmid. Tasbih mengucapkan subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, dan seterusnya dari zikir-zikir. Wa da'wati ilallah, ini dakwah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Dan mengajak manusia kepada Allah tidak terbatas di ruang mimbar, di meja pengisi materi kegajian. Enggak. Namanya dakwah itu ruangnya luas. Mengajak teman ke kajian, dakwah. Ngajak teman sholat, dakwah. Ngajak tetangga ke masjid, dakwah. Ngajarin anak, dakwah. Semua dakwah. Jadi jangan terbatas hanya pada kajian. Ya. Dakwah, diskusi sama teman, dakwah. Ya. Ya ikhwah ya. Terkadang ya ikhwah, dakwah yang dilakukan oleh non ustaz itu terkadang yang lebih ikhlas dibandingkan dengan dakwah ustaz. Iya. Contoh di sini. Pernah di sini ada orang masuk Islam dari Kerawang waktu itu ya. Atau di tempat lain ada orang masuk Islam. Ustadznya itu kenal juga enggak sama tuh orang yang baru masuk Islam. Cuman bimbing aja. Tiba-tiba yang diekspos, Ustadz Fulan membimbing si Alan masuk Islam. Yang terekspos apa? Kenal juga enggak. Baru datang bimbing la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi si Fulan yang baru masuk Islam mu'alaf ini, dia masuk Islam dengan sebab dakwah temannya. Temannya itu enggak hadir ketika diumumkan si Fulan masuk Islam, dibimbing oleh Ustadz Fulan. Temannya ada enggak namanya? Ada enggak? Temannya itu di balik layar. Yang muncul Ustadz Fulan, teman yang dapat pahala. La hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Saya kenal kajian pertama kali sama Ustadz Fulan. Sebelumnya saya ini nggak kenal agama. Apakah Ustadz Fulan yang ngobrol sama antum, ngopi-ngopi sama antum? Dulu ngobrol gitu? Nggak ada. Siapa yang ngajak ke kajian? Temennya, tapi dilupakan oleh dia, nggak disebut. Jangankan dikenal sama orang lain, yang diajak aja udah lupa sama temennya yang ngajak. Yang diajak ingat dia Ustadz Fulan. Nah ini terkadang dakwah ikhwah yang di lapangan lebih ikhlas. Ya enggak? Apalagi zaman sekarang, apalagi di Jabodetabek, dakwah. Waduh, udah mikirnya ongkosnya berapa. Kalau ikhwan enggak ada kayak gitu-gitu. Mikir-mikir kayak gitu. Ya. Ikhwan enggak mikir. Ya. Ikhwan enggak mikir kayak gitu-gitu. Mau dakwahin mana ngarep amplop sama temennya. Nah, anak kan tadi nggak habis ajak antum sholat, amplopnya mana? Mana ada? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nah ikhwah itu terkadang lebih ikhlas. Jadi antum yang merasa wah saya kan belum bisa ngomong di mimbar, belum bisa baca kitab gundul, yang gondrong aja masih berantakan. Nah kalau begitu saya udah tutup mulut aja, nggak mau dakwah. Udah apa bisa, temannya nggak sholat, ajak sholat aja. Temannya dikasih dalil juga malah bingung. Ya, waqimus sholawatu apaan tuh? Udah, ayo sholat loh, ayo sholat. Kalau nggak sholat, kamu nggak disolatin. Nah, bukannya sholatlah kamu kalau nggak kamu disolati, jangan. Tapi kalau nggak sholat, kamu nggak disolati. Ini saya masih pakai Syafi'i ini. Kalau Hanbali murtad. Nah, kalau nggak sholat ya murtad. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Kata Hanbali, orang yang nggak sholat murtad. Kalau Syafi'i nggak murtad, cuman wajib dipenggal. Sama. Ya, nggak murtad, wajib dipenggal oleh pemerintah. Pemerintah nggak menggal, ya dosa.
Siapa yang dosa? Ya pemerintah. Kalau Syafi'i kita terapkan, dipenggal semua banyak orang ini. Masya Allah. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Wa minha ma huwa 'ala lisani. Oh, ini sudah zikir. Wa nahyu 'anil munkar wa ta'limil ilmi an-nafi', dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu agama. Ini yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama ini terbagi menjadi dua. Ilmu yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya fardu kifayah. Yang sifatnya fardu ain ialah ilmu daruri. Yang kita beribadah kepada Allah itu sebuah kewajiban, kalimat syahadat, akidah, fikih salat, yang kita beribadah sehari-hari di situ. Taharah, yang tidak sempurna salat kita kecuali dengan taharah. Kemudian ya, ilmu yang kita berkecimpung di dunia di situ. Yang jadi pedagang diwajib berilmu tentang fikih dagang. Yang karyawan diwajib berilmu adab-adab karyawan. Nah, berikutnya ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ilmu alat, ya, kemudian nahwu, sharaf dan semisalnya. Nah, ada juga ilmu yang bermanfaat, ialah ilmu duniawi, ya, duniawi, yang dengannya bermanfaat buat kaum muslimin. Misalkan antum punya kemampuan jadi tukang, ya. Antum mengajarkan kepada orang-orang supaya bisa membangun masjid, bangun mushola, bangun rumah kaum muslimin, ya, atau yang semisalnya ilmu ngebor air sehingga bermanfaat untuk kaum muslimin, maka ini pun juga bernilai sebagai ibadah ketika kita ajarkan kepada orang lain. Nah, berikutnya waman kulta min anwa'iha ad-du'a. Maka Anda jawab, di antara jenis ibadah adalah doa, berdoa. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lihat di footnote nomor 3. Anwa'ul ibadati katsiratun. Anwa'ul ibadati katsiratun. Jenis-jenis ibadah katsiratun, sangat banyak. A'dhamuha, yang paling agungnya, ad-du'a, yaitu doa. Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, perhatikan ayat ini. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Allah namakan doa sebagai ibadah. Artinya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, Allah namakan doa sebagai ibadah. Karena Allah buka ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka dia kelak akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Wa amarallahu bidu'aihi, Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa samma dzalika ibadatan, dan Allah namai doa tersebut sebagai ibadah. Faqala, Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, ai an du'ai, dari berdoa kepadaku. Wa qala Nabi sallallahu, dan Nabi sallallahu bersabda, ad-du'a huwa al-ibadatu, doa itu adalah ibadah. Artinya siapa yang memberikan doa kepada selain Allah, berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang ini konsekuensinya syirik akbar. Akibatnya semua yang tadi disebutkan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Kalau dia masih hidup dan belum bertobat kemudian mati membawa dosa tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka, Allah enggak mengampuni dosa dia, dosa syirik tadi. Nah, ini dia kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun kesehariannya dia beribadah kepada Allah. Yang namanya musyrik beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah, itu musyrik. Kalau yang nggak beribadah kepada Allah sama sekali, ya kafir.
setiap musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di soal jawab Nawaqidul Islam yang ada di kumpulan Silsilah Rasail. Juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Subulus Salam, ya, syarah Nawaqid al-Islam. Maka Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, mereka paganisme, mereka nggak beribadah pada Allah sama sekali. Maka mereka kafir, bukan musyrik. Musyrik itu siapa? Abu Jahal yang berdoa kepada Allah, Abu Lahab yang berhaji untuk Allah, namun juga dia memberikan ibadah kepada berhala-berhalanya, maka mereka lah musyrikun. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Paham sini? Barakallahu fikum. Mana berikutnya lagi? Wa du'a'u huwa a'dhamu anwa'il ibadati. Maka doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Faman da'a ghairallahi, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, minal mauta, dari orang yang telah mati, wal makburin, yang telah dikubur, wal jinni wasyayatini, kepada jin dan setan, faqad asyraka billahi asyirkal akbara, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan syirik akbar, bukan syirik asgor. Kalau syirik akbar, syirik asgor, bedanya. Syirik akbar pelakunya murtad, syirik asgor pelakunya tidak murtad. Syirik akbar pelakunya amalannya terhapus, tergugur semuanya. Syirik asgor yang terhapus ialah amalan yang menjadi penyebab dia syirik asgor. Di antara syirik asgor, ria. Misalkan ketika dia sedekah, dia ria. Sebelumnya dia haji, umrah, sholat, silaturahmi, ikhlas, maka itu diterima. Yang terhapus yang riaknya saja. Adapun syirik akbar, dia haji, umroh, sedekah, segala macam, silaturahmi, berbakti pada orang tua, menafkahi istri-istrinya dan seterusnya. Kemudian dia melakukan kesyirikan. Satu aja syiriknya, berdoa kepada selain Allah. Dia doa kepada makam sunan, makam wali. Dia minta kepada wali, wahai wali, tolong saya, wahai wali, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai penunggu ini, Gunung Slamet, Mbah Wong Rakso, wahai Mbah Priok. Dia berdoa kepada itu sekali, gugur amalan semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus, tergugur semua amalanmu dan engkau menjadi orang yang rugi. Ini perbedaannya baru berapa tadi? 2. Perbedaan yang ketiga, orang yang melakukan syirik akbar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Kalau syirik asgor, terdapat 2 perbedaan para ulama. Yang pertama, para ulama menyatakan syirik asgor diposisikan seperti kabair, dosa besar. Dosa besar dalam akidah Ahlussunnati wal Jamaah, pelakunya selama dia bertauhid tapi melakukan dosa besar, melakukan kemaksiatan, dia belum bertobat kepada Allah ketika mati, membawa dosa maksiat, tapi dia nggak pernah berbuat syirik, dia ibadah, dia ngerjain sholat hanya pada Allah. Maka ini dalam definisi Ahlussunnati wal Jamaah, pelaku dosa besar yang seperti ini tahta masyiatillah. Apa maksudnya? Di bawah kehendak Allah. Maka dengan hikmahnya, dengan keadilan Allah, dengan kehendak Allah, Allah bisa mengampuni dia tanpa dia diadab sedikit pun. Atau dengan hikmah dan kehendak Allah, dengan keadilan Allah, Allah azab dia, namun adabnya tidak mengekalkan. Nanti dia keluar dari jahanam, masuk surga, dan dialah yang dikatakan oleh Nabi SAW al-jahannamiyun, alumni jahannam. Iya dan billah. Tapi nanti masuk surga. Badan mereka hangus di neraka, kemudian dimandikan di sungai kehidupan di surga, hidup lagi. Masuk surga selama-lamanya. Tapi tidak ada kepastian seorang yang melakukan dosa besar apakah pasti diampuni atau pasti diadab.
Tidak ada kepastian. Itu semuanya namanya saja tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nah, ini pendapat yang pertama mengenai syirik asghar, riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar oleh Allah. Diposisikan seperti al-kabair. Pendapat yang kedua, dan ini yang rajih, ini yang benar kata para ulama, yaitu syirik asghar, dia masuk ke dalam cakupan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni Allah disekutukan, baik disekutukan dengan syirik akbar atau syirik asghar. Maka pelaku syirik asghar dia pasti diazab oleh Allah tabaraka taala, namun azabnya tidak mengekalkan. Kalau tadi al-kabair, dosa besar, tidak pasti diazab, tidak pasti diampuni, tahta masyiatillah. Tapi kalau syirik asghar pasti diadab, namun tidak mengekalkan. Paham sini ya? Nah, berdoa kepada selain Allah itu syirik akbar. Syirik asghar riya, sum'ah. Syirik asghar berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum dengan hukum tagut, selama tidak meyakini hukum tagut tersebut lebih baik daripada hukum Allah, selama tidak meyakini hukum tagut tersebut sah-sah saja dilakukan, selama tidak meyakini hukum tagut tersebut sama baiknya dengan hukum Allah, dia terpaksa karena suap atau yang lainnya, ini kata para ulama kufrun asghar. Ya, tidak kufur akbar. Di antara syirik asghar bersumpah dengan selain nama Allah, sebagaimana sabda Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia berarti telah berbuat syirik. Syirik apa? Syirik asghar. Selama dia tidak mengagungkan objek sumpah dia seperti pengagungan dia kepada Allah. Tapi kalau sudah dia mengagungkan objek sumpahnya selain Allah tadi seperti pengagungan dia kepada Allah, berubah kata para ulama hukumnya menjadi syirik akbar. Ya, semisal dia bersumpah atas nama negerinya Indonesia. Ya, Indonesia ini kan bukan Allah, makhluk. Demi tanah airku, dan dia mengagungkan tanah airnya seperti dia mengagungkan Allah, maka syirik akbar. Kalau anak muda sekarang, anak muda zaman dulu, zaman Pak Repi, demi cintaku padamu. Nah, zaman Orde Lama berarti Pak Repi. Nah, paham sini? Nah, kalau berdoa kepada selain Allah, syirik akbar. Itu syirik akbar. Berdoa, wahai Abdul Qadir Jalani, tolong saya. Wahai, dia berdoa kepada selain Allah. Kita ke kuburan itu tujuannya dua ya ikhwah, yang diajarkan oleh para ulama. Mengingat kematian dan kita mendoakan sang penghuni kubur. Bukan kita malah berdoa kepadanya. Ya, tolong saya, tolong saya. Kita yang doain dia. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Rasulullah SAW ketika baru saja memakamkan sahabat, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat yang lain? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-ana yus'al. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini yang baru dikubur ini. Berdoalah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan, karena sekarang dia sedang ditanya. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu saya mengharamkan kalian, melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur. Kenapa? Karena dia mengingat kematian. Atau di kuburan depan tuh, ingat kematian. Ya, doain dia itu. Allah, kita kan doa. Baru masuk kuburan aja kita udah doa. Assalamualaikum warahmatullahi minal mu'minin. Nasallallahu ta'ala lana wa lakum al-afiyah. Kita doakan pada. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita minta kepada Allah agar mereka diberikan keselamatan di kubur. Bukan kita malah minta doa. Ya. Nah, ini syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid, tempat ibadah itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian tad'u, menyeru, berdoa ma'allah, di samping kalian berdoa kepada Allah, tapi kalian juga berdoa ahadan kepada seseorang, kepada siapapun. Gak boleh, berdoa hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Kita break dulu. Nanti lanjut lagi di halaman 7 paling bawah. Qala subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahu din.
Ya, kita lanjut lagi nanti insyaallah kadang-kadang 10 sampai 15 menit. Jam 9:30 kita lanjut lagi. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.